Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan review buku ya. Nah, ini saya ada buku baru yaitu tentang Vespa ya. The History of a Legend from its Origin to the Present. Ini yang nulis Valerio Boni dan Stefano Cordara. Nah, ini bukunya gede banget ya, ini bukunya gede banget. Lalu dia itu hardcover, tebelnya segini nih. Tebelnya segini. Ini belakangnya kayak gini. Nah, dia kertasnya juga Lux ya. Lalu dia itu disampulin gini nih. Nih. Nah, sampulnya sama dalamnya sama ya. Biasanya kan kalau sampul gini dalamnya tuh polosan ya. Ini ya sama. Nah, buku ini tuh harganya segini ya teman-teman ya. Harganya lumayan mahal ya karena dia kertasnya Lux ya. Kertasnya Lux. Lalu juga full color. Ini full color semua. Ini full color semua. Nah, ini emang menarik ya. Buku ini tuh menceritakan sejarah Vespa dari pertama berdiri sampai sekarang umurnya udah 75 tahun gitu loh. Lalu juga buku ini itu menceritakan tentang sejarah Vespa atau Piaggio. Sebelum bikin Vespa dimulai dari sejarah Piaggio, yaitu dia membuat kapal, membuat pesawat terbang sampai pesawat bomber gitu. Nah, dulu kan saya itu sempat ini ya, lihat ada pesawat private jet waktu itu Piaggio kecil gitu. Saya waktu itu gini, gila ya Vespa itu maju ya sampai bikin pesawat gitu. Piaggio sampai ada pesawatnya, ternyata saya salah gitu. Karena sebenarnya Piaggio sebelum bikin Vespa, dia itu bikin pesawat justru gitu loh. Nah, Vespa itu baru dibikin oleh generasi keduanya itu dari keluarga Piaggio itu dengan desainer yang pesawat itu, makanya dia membuat kendaraan roda 2 yang beda gitu dengan sepeda motor pada waktu itu gitu. Nah, ini di sini ada tuh dimulai dari ini kayak gini. Ini Vespa pertama ini yang roda gagal lah. Sampai kemudian dia bikin Vespa listrik yaitu Vespa Electrico. Vespa Matic sampai ya Vespa Matic yang sekarang termasuk yang Vespa saya, sampai dia kemudian di puncaknya itu atau yang paling terbaru itu Vespa Electrico ya, Vespa listrik ya. Nah, di sini juga banyak nih namanya ada rancangannya semua, dan semua itu dibikin atau dicetak dalam ini ya, Lux ya. Kertas Lux dan full color, makanya yang bikin mahal. Jadi buku ini itu tidak hanya bisa dinikmati orang yang suka baca seperti saya gitu, tapi juga bagi orang yang suka ngeliat-liat gambar, kayak pecinta Vespa nih. Ini isinya kayak gini teman-teman. Jadi kayak orang yang suka pecinta Vespa, lalu kolektor Vespa juga kepo pengen tahu Vespa itu gimana aja gitu dulunya. Model-model Vespa itu apa aja gitu kan. Nah, bagi orang yang baru punya Vespa dan suka Vespa kayak saya itu kan nggak begitu ngelotok soal Vespa. Oh, ternyata Vespa itu ini gitu. Nah, bagi orang yang mungkin suka Vespa klasik juga jadinya nggak akan tertipu gitu. Karena dia tahu itu bahwa Vespa ini tuh ternyata begini aslinya gitu ada semua di sini teman-teman dibahas. Makanya agak tebel ya. Agak tebel dan ini nggak capek dibaca kok, karena lebih banyak gambarnya daripada tulisannya gitu. Jadi buku ini tuh recommended banget bagi mereka yang suka Vespa, bagi orang yang pengen tahu sejarah Vespa. Mungkin dia nggak pecinta Vespa atau motor, tapi penasaran kok ada ya brand yang bisa bertahan sampai 75 tahun saat ini. Kalau di Indonesia sendiri Piaggio masuk udah 10 tahun. Kalau mereka ini ya Piaggio Indonesia itu 10 tahun, makanya ada Vespa edisi 10 tahun gitu. Walaupun dulu udah ada sih tahun 50-an tuh Vespa yang klasik tuh juga ada di sini dan masih berjalan di aspal sampai saat ini gitu. Nah, ada di sini juga beberapa Vespa yang nilainya jadi mahal itu karena langkanya segala macam tuh di buku ini ada semua teman-teman. Jadi ini buku wajib sih menurut saya dipunyai sih oleh mereka yang pertama suka buku, kedua yang suka motor atau suka Vespa itu sendiri gitu. Ini juga biar ngasih tahu nih ke kaum menang mending kasih tahu bahwa kenapa
kok Vespa itu bisa lebih mahal dari motor Jepangan gitu loh. Karena di situ kan ada brand tuh, yang brand itu nggak dibangun semalam gitu. Ya kalau banyak yang kemudian sampai saking nyalesin motor Matic Jepangan tuh sampai menjelek-jelekan Vespa, itu kan lucu. Padahal motor Matic yang lagi di salesin itu atau lagi dipuji-puji berlebihan itu niru desainnya Vespa gitu. Di sini dibahas juga gitu bagaimana banyak motor atau roda 2 yang coba meniru Vespa, walaupun akhirnya ya nggak akan sebagus Vespa atau nggak akan sekuat brandnya Vespa gitu. Nah ini makanya baca-baca deh, kalau ngaku suka otomotif segala macam, jadi sebelum banyak ngomong, banyak baca dulu. Jadi sebelum mengunderestimate Vespa, kau mending segala macam, silakan baca buku ini. Jadi ya invest sedikit lah untuk, mungkin ya ini buku ini relatif sih, mahal enggaknya relatif. Bagi pecinta buku sih relatif nggak mahal ya, apalagi kalau biasa beli buku-buku berbahasa Inggris, buku luar itu relatif nggak mahal. Tapi kalau bagi orang nggak suka buku ya mungkin terasa mahal. Tapi kalau bagi orang yang suka Vespa, terutama Vespa Matic, ya ini murah lah ini. Ini kayak nggak semahal aksesoris Vespa Matic. Ya teman-teman ya. Jadi ini bukunya terbitan apa sih? White Star Publisher ya. Ini ada di eBay, ada di online Indonesia, ada jual juga. Bisa beli impor juga. Nah saya itu ada juga nih jualan, cuman satu doang. Kemarin saya beli 2, sisa 1. Nah kalau mau silahkan di deskripsi ya, nanti saya jual lebih murah ya daripada eBay. Nanti silahkan, karena kemarin saya dapat promo gitu. Jadi silahkan kalau yang tertarik tuh diklik aja tuh linknya, saya jual di situ. Nggak banyak, cuma 1 aja. Karena ini lumayan langka sih buku ini. Lumayan langka nih, buku terbitan tahun berapa sih? Coba bentar. Oh, nggak ada tulisannya ya, terbitan tahun berapa ya? Belakangnya kali ya. Biasanya kan ada tuh kalau buku ini di depan ya biasanya. Ini nggak ada. Oh 2019 ini teman-teman. Ya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu teman-teman. Lumayan lah. Udah hardcover. Cocok nih buat dibeli buat yang suka. Untuk Vespa nih, kalau ini sih pecinta Vespa sih wajib ya. Menurut saya sih wajib baca buku ini. Dari berbagai macam buku tentang Vespa, menurut saya ini yang paling komplit dan paling bagus dan artistik ya. Karena ada beberapa tuh yang waktu mau beli ini saya lihat beberapa ada buku tentang Vespa. Tapi menurut saya ini yang paling lengkap, paling bagus, paling layoutnya artistik. Di dalamnya ternyata juga lebih bagus lagi gitu. Ada juga yang cuman banyak tulisan daripada banyak gambarnya segala macam. Jadi untuk buku tentang Vespa ini keren, karena ini penulisnya juga dia nulis berbagai macam, ini wartawan yang nulis ya, wartawan otomotif. Dia juga menulis berbagai macam brand otomotif ya, sejarahnya gitu-gitulah. Jadi udah pasti oke lah tulisannya, dan walaupun bahasa Inggris, bagi orang yang bahasa Inggrisnya pas-pasan tuh masih enak bacanya gitu. Ya nggak terlalu daki-daki lah, bahasanya masih enak gitu, masih mudah dipahami gitu, dan mudah dimengerti, dan pas ilustrasinya itu pas banget. Jadi buku ini menurut saya sih rekomen ya. Dari 1 sampai 10 mungkin saya nilai buku ini tuh berapa ya? 9 kali ya, 9, karena nggak ada gading yang retak ya, nggak sampai 10 sih ya, 9, karena juga dia sejarahnya juga singkat banget gitu ya, 9 lah gitu. Oke teman-teman, itu tadi review atas buku Vespa ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jika menilai video ini menarik, bermanfaat, silahkan ketik like, silahkan di share, dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video di channel ini. Silahkan nyalakan loncengnya biar berlangganan, biar dikasih notifikasi. Terima kasih telah menonton video-video di channel ini. Saya Dian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.